Hai guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Kita membahas tentang mengapa seseorang sering mengalami sakit pinggang dengan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang ahli kesehatan. Kalau bahasa Tionghoanya Sing Se. Kita akan kenalan lebih dahulu. Halo Halo, Om, iya, apa kabar? Salam sehat semuanya. salam sehat. Dengan Om siapa? Perkenalkan nama saya Irawan Halim. Oke, Tinggal saya di Surabaya, di oke. Jalan Pronggalan, Gang 2E nomor 19A. Kalau boleh tahu Om ini profesinya sebagai apa Om? Ya, saat ini saya berprofesi sebagai pengobat tradisional, Oke, khususnya di bidang urat, tulang, contohnya nih tulang-tulang yang retak, ya, oke. atau otot-otot keseleo itu bidangnya. Gitu. Oh, oke. Biasanya prakteknya di mana Om? Ya di Jalan Pronggalan, Gang 2E nomor 19A. Bronggalan Gang 2E nomor 19A. Itu jadi kalau misalnya mau berkonsultasi sama Om biasanya apa yang harus dilakukan Om? Gak apa-apa, kita janjian dulu waktunya Mm-mm. per telepon atau WA bisa. Oke. Nah, nanti kita sepakati waktunya kapan gitu. Boleh disebutin Om nomor handphonenya berapa Om? Ya, handphone saya termasuk WA nih, Mm-mm. 081 081 330 330 533 533 533 lagi. 533. Jadi Ya. untuk melakukan konsultasi sebaiknya appointment terlebih dahulu. Iya benar. Dan untuk pemeriksaannya di Bronggalan tadi. Iya Om. betul. Oke, Om tentang ini loh Om, sakit punggung atau sakit pinggang. Kira-kira Om bisa cerita bagaimana sih cara menghindari atau mengurangi sehingga resiko itu tidak terjadi pada orang-orang muda, bahkan sampai orang tua. Boleh cerita sedikit? Iya baik. Memang dalam kehidupan kita sekarang ini kan kategori kita hidup di zaman yang modern. Betul. Ya, istilahnya mereka yang terutama mereka yang milenial ini kan semua tidak lepas dari barang elektronik. Iya. Nah, mereka ini memang cukup aktif Mm-mm. kelihatannya ya. Oke. Jadi saya katakan kelihatannya Mm-mm. mereka aktif sekali gitu. Ya, Nah, tetapi aktif mereka itu lebih banyak di depannya barang-barang elektronik, di handphone. di handphone, di Oke. komputer. Ya. Ya ada mungkin ada sebagian kecil masih di depan televisi kan gitu. Oh, ya, Nah, ya, ya, nah, ya. mereka aktivitas ini sangat aktif, sangat senang gitu. Mm-mm. Tetapi kadangkala mereka tidak sadar bahwa pada saat selesai duduk dari Mm-mm. aktivitas di handphone, di TV atau di komputer itu, begitu selesai mau berdiri, saat pertama kali mau berdiri, dia Sakit. terasa ada yang belum tentu sakit. Mungkin ada yang menarik di belakang pinggang ini, Oh, ketarik. ketarik Oke. sampai begitu tegak. Nah, begitu melangkah pertama masih terasa, mungkin langkah kedua dan selanjutnya baru berangsur-angsur hilang. Mm-mm, Nah, mm-mm. karena mereka merasa itu tidak mengganggu, tidak menimbulkan penderitaan, dianggap tidak apa-apa. Oke. Tetapi saya mencoba mengingatkan, Iya. itu sepertinya sudah Merupakan tanda. gejala awal. Oh. Ya kita sudah diberi sinyal, tetapi karena tidak menimbulkan penderitaan, mereka mengabaikan gitu aja gitu. Cuma karena ndak tahu lah ya, lebih tepatnya ndak tahu makanya dianggap bukan masalah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah seperti tadi gejala awal yang harus kita Mm-mm. perhatikan benar. Mm-mm. Nah, mengapa bisa begitu? Kan tentu ada sebab begitu ya. Iya. Nah, baik, saya cerita dulu aja ya Mm-mm. mengenai prinsip dasar kita dulu. Oke. Nah, sebenarnya kita kalau berdiri dengan tegak berdiri nih, Ya, berdiri. ya kalau Oke. berdiri tegak dengan sudut pandang menghadap ke depan, Mm-mm. sudut pandang yang membentuk sudut 90 derajat terhadap tubuh, artinya kita memandangnya ke depan gini, bukan Oke. menunduk gini. Bukan nunduk. Nah, Mm-mm. itu yang benar adalah di kedua mata, bahu, pinggul, lutut, dan lantai itu harusnya sejajar. Oh. Ini prinsip dasar yang benar. Oke. Lalu kalau kita dari samping dengan kondisi sudut pandang yang tetap tadi 90 derajat terhadap tubuh, maka telinga, bahu, pinggul, dan mata kaki ini harus segaris. Oke. Itu prinsip dasar dulu ya. Ya. Nah, kalau kita pada kondisi seperti itu, maka postur tubuh kita itu pada kondisi yang benar, tentu titik sentral dari tubuh pada tempat yang benar. Oke. Nah, pada kondisi yang benar ini tentunya tidak merugikan organ tubuh kita, baik itu otot maupun tulang gitu. Mm-mm. Nah,
disinilah kita mencapai keseimbangan ini yang harus kita capai kesehariannya supaya kita bisa nyaman terhindar dari problem penyakit. Oke. Om, kadang kalau misalnya bungkuk gini kok enak ya. Kalau diginiin kok sakit, kenapa Justru ya? tidak nyaman gitu. Iya, Nah, enggak nyaman. benar. Pada dasarnya kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu nampak jelas bahwa apa yang nyaman atau yang enak itu belum tentu menyehatkan. Oke. Tetapi yang menyehatkan biasanya itu tidak enak. Oke, Nah, iya, seperti iya, tadi iya. kita berduduk atau berdiri dengan postur tubuh yang benar itu tidak enak. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Ya. Nah, oke, mari kita lihat kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Mm-mm. terutama kita sekarang tidak lepas dari barang elektronik antara lain nih di handphone. Kita umumnya selain nunduk, kita juga duduk membungkuk gini. Iya, Nah, enak soalnya. Iya. kenyamanan yang dicari kan. Iya, betul. Nah, atau mungkin juga kita bahasa Surabaya itu glosor, setengah duduk setengah berbaring begini. Iya, seperti posisinya Nah, Om sekarang. ini adalah menimbulkan kenikmatan, kenyamanan. Iya. Ya, tetapi saya sampaikan itu adalah kenikmatan atau kenyamanan yang sesaat. Gitu. Oke. Nah, lalu kedua, sebagian yang praktisi yang kerja di kantor gitu, karena komputer dia cenderung membungkuk ke depan. Iya. Iya, dan di Betul. depan komputer berjam-jam. Betul. Atau mereka yang aktivitasnya perlu mengangkat barang sambil membungkuk mendadak begini. Oke. Nah, hal-hal seperti itu beberapa contoh itu dalam kehidupan sehari-hari bila dilakukan secara rutin terus-menerus sangatlah merugikan pinggang kita gitu. Ya, hal itu tentu ada sebabnya gitu. Iya, 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 Ya, iya. itu Oh, hanya contoh-contoh aja gitu. kalau misalnya sudah kadung, sudah terlanjur ngalami sakit, harusnya bagaimana sih? Selain nanti konsultasi ke Om ya untuk bisa bertindak pengobatan selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Nah, sebaiknya kita berusaha idealnya kita harus menempatkan postur tubuh kita seperti standarnya yang tadi saya katakan. Oke. Misalkan tegak, maka mata, bahu, pinggul yang sejajar tadi. Tetapi dalam pekerjaan sehari-hari tentu kita tidak mampu melakukan hal itu Iya. sepenuhnya, Iya. kan gitu. Nah, Iya. itu tentu kita harus mencari siasat bagaimana menyiasati agar supaya kita bisa mendekatkan diri ke kondisi yang standar. Kan? Oke. Nah, oke. Nah, misal kalau kita dalam pekerjaan sehari-hari bekerja di komputer harus membungkuk, Iya. ya itu kondisi yang tidak bisa dihindari. Jangan putus asa, kita harus mencari siasat. Yaitu antara lain, coba kita setting. Kira-kira lah setengah jam kita sudah menunduk, secara kita kendalikan setengah jam, lalu kita usahakan gerak. Goyang. Kenapa harus goyang? Karena tujuannya supaya otot yang melengkung tadi, yang kita paksakan lari ini, kita beri kesempatan dia untuk relaksasi, sehingga dia bisa pulih elastivitasnya. Iya. Nah, kenapa harus dipulihkan? Karena kalau otot itu sudah kita paksakan diam jangka waktu lama, dia hilang elastivitasnya. Oke. Kalau dia sudah hilang elastivitasnya, maka sudut gerak kita menjadi terbatas. Contoh nih, kita lihat hal-hal yang sederhana. Kalau saya sudah duduk lama membungkuk gitu atau glosor yang cukup lama, kekakuan ini membuat sudut gerak dari pinggang makin terbatas. Oh, oke. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita mau gunting kuku kaki atau pakai kaos kaki itu tidak terjangkau, tapi Iya. tidak sakit ya, tidak Iya. terjangkau. Oke. Nah ini karena tidak terjangkau, karena tidak ada rasa sakit, dianggap tidak apa-apa. Oke. Tapi itulah gejala awal. Padahal harusnya bisa gitu ya. Harusnya kalau kita sering berlatih, rutin berlatih, dilatih gerakan gitu, otot itu lentur, maka dia bisa tercapai. Bukan karena usia tua ya, faktor-faktor penyakit itu muncul seperti sakit pinggang. Secara umum ya, tetapi kita bisa mencegahnya bila kita sejak awal merawat dengan baik. Oke, baik. Coba kita mencoba lanjutkan ya. Iya. Nah, tadi otot-otot itu kita perlu perhatikan supaya dia bisa selalu pulih elastivitasnya. Oke. Kalau dia pulih elastivitasnya, maka dia mempunyai kemampuan untuk menyangga tubuh kita. Oke. Sehingga kemungkinan kita untuk membungkuk ini itu bisa dikoreksi dengan kekuatan otot kita yang tegak gitu. Nah, itu salah satu cara untuk kita supaya membuat otot kita itu tidak kaku. Kalau kaku, kemampuan penyangga kurang, maka secara nggak sadar kita akan turun. Oke. Atau bahasa populer itu anjlok. Kalau sudah bengkong gitu, sudah tidak bisa diperbaiki ya? Untuk kembali semula sih agak sulit. Oke. Tapi untuk membuat dia tidak lebih parah, yaitu tadi kita harus berupaya
secara global adalah lebih baik kita itu satu, jangan duduk atau diam jangka waktu yang lama. Ya, termasuk nonton TV ya Om ya. Betul. Jadi Oke. kita duduk jangka waktu lama itu membuat otot ini makin lama makin ditarik dan kaku akhirnya. Oke. Itu. Nah, kedua, kita harus betul-betul memperhatikan postur tubuh kita waktu duduk atau Oke. berdiri, yaitu tegak. Sebisa mungkin seperti itu. Nah, waktu kita duduk sandar gini nggak apa-apa, yang penting kita tegak. Jangan diberi bantal. Yang itu Oh membuat iya, kita membuat supaya menekuk. tambah Nah, bengkong ya, ya. jadi kita duduk upayakan setegak mungkin gitu. Oke. Lalu ketiga, kita usahakanlah sering-sering berlatih, digoyang gitu. Nah, supaya otot itu bertahan elastivitasnya. Nah, kalau otot kita sudah pulih elastivitasnya, kemampuannya nggak cukup kuat, dengan sendirinya pada postur tubuh yang benar, struktur tulang kita akan pada posisi yang benar. Oh, jadi intinya yang Om ingin ceritakan harus kita jaga dari kita sendiri, Benar. tidak langsung pengobatan, operasi dan lain sebagainya. Belum begitu ya, harus dilakukan dari tindakan-tindakan yang kecil itu. Ya benar, jadi kebiasaan kita itu yang jauh lebih mendukung daripada kita hanya mengandalkan obat minum, tetapi tidak merawat diri. Nah, operasi yang Anda tadi sampaikan, kata-kata itu saya rasa sebaiknya itu pilihan akhir aja. Oke. Kalau Ya. tidak, sebaiknya kita lebih baik merawat diri dulu, yaitu poinnya satu, Anda jangan diam atau duduk terlalu lama. Lalu kedua, kita harus menjaga postur tubuh ini harus tetap tegak pada saat duduk, berdiri maupun jalan. Iya. Ketiga, kita upayakan harus sering berlatih. Iya. Secara rutin. Kadang kalau kita bungkuk gini, besoknya kan ya nggak bungkuk sebetulnya ya Om ya. Tapi lama-lama pasti akan jadi bungkuk gitu. Bertambah gitu. Oh, Iya. karena kita yang memacu untuk posisi itu bisa terwujud dalam waktu yang lama gitu ya Om ya. Iya benar. Kalau Betul. bungkuk gitu ya. Jadi guys, terima kasih semua buat informasi dari Om Irawan Halim ya, Iya. yang merupakan seorang singsai yang berkaitan dengan leher, kemudian berkaitan tulang belakang dan lutut. Sangat informatif, dan andai kata kita bisa menjaga lifestyle kita, maka kita akan terhindar dari sakit-sakit tersebut dengan cara kita menjaganya terlebih dahulu, tidak untuk segera langsung melakukan pengobatan. Andai kata dilakukan pengobatan atau operasi adalah tindakan yang terakhir, tetapi tindakan mencegah atau tindakan kita lifestyle yang harus kita perbaiki. Benar demikian ya Om ya? Iya betul. Baik, Om Irawan, terima kasih Terima buat kasih. semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih guys. Salam sehat Bye. semuanya. God bless you.